Assalamualaikum sahabat Islam semua. Setelah tercapai baiat Aqabah 2, Rasulullah SAW meminta kepada kaum Ansor untuk memilih 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin kaum mereka. Ke-12 orang inilah yang akan bertanggung jawab untuk merealisasikan butir-butir yang tertera dalam baiat tersebut. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Pilihlah 12 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya." Pada momentum itu juga terpilihlah 12 orang pemimpin, 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Al-Aus. Sa'ad bin Ubadah. Nama lengkapnya Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harisah al-Khazraji, biasa dipanggil Abu Thabit. Ibunya bernama Hamrah binti Mas'ud. Di era jahiliyah, ia digelari Al-Kamil karena pengetahuannya yang sempurna dalam bidang tulis-menulis, kepandaiannya dalam berenang, dan juga memanah. Ia termasuk salah satu amir pemimpin terpandang di masa jahiliyah dan salah satu di antara 12 orang pemimpin Ansor yang terpilih dalam baiat Aqabah 2. Ia adalah pemimpin Bani Sa'adah dan pembawa panji mereka dalam setiap peperangan. Ibnu Abbas berkata, di setiap peperangannya Rasulullah SAW mempunyai 2 bendera. Bendera Muhajirin di tangan Ali bin Abi Thalib dan bendera Ansor di tangan Sa'ad bin Ubadah. Setelah selesai prosesi baiat secara rahasia dan orang-orang Ansor sudah bersiap-siap untuk pulang ke Madinah, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy mengetahui tentang prosesi pembaiatan mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka mengusir rombongan kaum Ansor dan menangkap Sa'ad bin Ubadah. Mereka mengikat tangan sampai lehernya dengan tali kekang kendaraannya. Kemudian mereka menyeretnya sampai memasuki kota Mekah. Di Mekah, iring-iringan ini disambut beramai-ramai oleh penduduk yang memukul dan melakukan siksaan kepada Sa'ad sesuka hati mereka. Bayangkan Sa'ad bin Ubadah, sang pemimpin Madinah, mendapat perlakuan seperti ini. Ia yang selama ini melindungi orang yang meminta perlindungan, menjamin keamanan perdagangan mereka, memuliakan utusan dari pihak manapun yang berkunjung ke Madinah, telah diikat, dipukuli dan disiksa, dan orang-orang yang memukulnya seolah tidak kena padanya dan tidak mengetahui kedudukannya di kalangan kaumnya. Saat segera meninggalkan Makkah setelah menerima penganiayaan, hingga diketahuinya dengan pasti sampai di mana persiapan Quraisy untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum yang tersingkir, yang menyeru pada kebaikan, kepada hak dan keselamatan. Dan permusuhan Quraisy ini telah mempertebal semangatnya hingga diputuskannya secara bulat akan membela Rasulullah SAW, para sahabat dan agama Islam secara mati-matian. Pada masa jahiliyah, nenek moyangnya memiliki sebuah benteng. Di benteng itu diserukan, "Siapa yang menginginkan minyak lemak dan daging, hendaklah ia datang ke benteng Dulaim bin Harithah." Setiap hari, ia selalu membawa sebuah mangkok besar kepada Nabi yang berisi sarit dan daging. Ia berkeliling bersama Nabi SAW ke rumah istri-istri beliau. Rasulullah SAW pernah mendoakannya dan berkata, "Ya Allah, berikanlah sholawat dan rahmatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sa'ad pernah menemui Nabi SAW dan bertanya, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia punya nazar yang belum sempat ditunaikannya. Apakah ibuku mendapat pahala kalau aku memerdekakan budak atas namanya?" Beliau menjawab, "Merdekakanlah atas nama ibumu." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Selain itu, Sa'ad bertanya kepada Rasul tentang apa yang paling disukai oleh Rasulullah. Rasul meminta Sa'ad untuk menyediakan air minum.
karena saat itu sedang terjadi krisis air. Setelah mendengar keinginan Rasul, Sa'ad langsung menggali sumur dan beliau melakukannya atas nama ibunya. Di lain waktu, Sa'ad juga pernah memberikan kebunnya untuk sedekah atas nama ibunya. Dan Rasulullah menjadi saksi atas sedekah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad adalah orang yang terkenal pencemburu, sampai-sampai Nabi pernah berkata tentangnya, "Dia adalah pencemburu, aku lebih pencemburu dari dia, dan Allah lebih pencemburu dari aku." Hadis riwayat Muslim. Biasanya satu rumah Ansor didatangi 1, 2, atau 3 orang muhajirin. Tapi rumah Sa'ad didatangi 80 orang muhajirin dan ia menjamu mereka semua. Sa'ad tidak hanya memperjuangkan Islam dengan harta kekayaannya, tapi ia juga berjuang dengan kekuatan dan kepandaiannya. Ia terkenal sebagai seorang pemanah ulung. Dalam setiap perang bersama Rasulullah SAW, ia selalu membaiat beliau bahwa ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Pada saat pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah SAW menugasinya sebagai komandan pasukan garis depan. Ia termasuk orang yang dicalonkan sebagai khalifah dari kalangan Ansor pasca wafatnya Nabi. Tatkala Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah hadir di Saqifah Bani Sa'adah, orang-orang Ansor membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Saat itu bersama mereka Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Sa'ad bin Ubadah meriwayatkan 21 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, Nabi bersabda, "Tidak satu pun di antara 10 orang amir penguasa, melainkan ia akan menjumpai Allah dalam keadaan terbelenggu pada hari kiamat. Dia tidak dibebaskan dari belenggu itu kecuali dengan keadilan." Hadis riwayat Ahmad. Dan Sa'ad bin Ubadah meninggal di Syam tahun 15 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.